Halo rekan-rekan, genap setahun saya pakai mesin las ini. Setahun yang lalu saya sangat singkat sekali buat video tentang mesin ini. Kali ini saya bahas lagi setelah 1 tahun pemakaian. Untuk keseluruhan bodi mesin ini masih oke, walaupun baut bagian depan sudah pada karatan. Tapi karatan ini akibat dari kesalahan saya untuk peletakan mesin. Mesin ini saya letakkan semi terbuka, jadi kalau ada hujan gede, sebagian dari mesin ini sedikit terkena cipratan air hujan. Di bagian kiri mesin masih tidak ada hal menonjol, walau di bagian kisi-kisi angin sering ada debu yang menempel. Pada bagian ini segel saya isolasi agar tidak terkelupas sebelum masa garansinya habis. Di bagian belakang juga masih bagus, hanya saja berdebu di bagian kabel. Bagian kiri penutup wire juga masih oke. Saya buka bagian dalamnya. Secara fisik bagian rangkaian wire feeder ini masih normal, walaupun banyak debu di bagian dalam rangkaian wire feeder ini. Ini kondisi stang las dan stang massa selama saya pakai. Untuk kondisi mic torch-nya, ini switch-nya masih aman dan masih nyaman. Secara keseluruhan mesin ini masih berfungsi dengan baik dan tidak ada penurunan performa. Untuk pembuktiannya saya siapkan bahan untuk uji coba, diantaranya hulu galvanis ketebalan 0,8 mm dan besi siku ketebalan 3 mm. Jangan lupa saat pengelasan gunakan alat keselamatan yaitu sarung tangan, masker, dan helm las. Ini settingan yang saya gunakan barusan, voltase di angka 18, current sebagai pengatur wire feeder di angka 90. Dan untuk pengelasan ketebalan 3 mm saya menggunakan voltase di angka 21,5. Untuk wire speednya saya di angka 90. Karena medianya kotor jadi hasilnya seperti ini. Saya lanjutkan lagi untuk pengelasan sudut dalamnya. Dan ini hasilnya kotor karena media yang tidak dibersihkan. Lanjut saya coba di besi H dengan settingan yang sama. Di sini saya berikan contoh tarikan panjang dan wire speednya kurang kenceng ya. Jadi seakan-akan putus-putus.
Selanjutnya saya bahas tentang perawatan. Selama saya pakai, yang berisiko ganti di sini kontak tip dan nozzle. Pada ujung mic saya terlihat hitam kotor, tapi kerak pengelasannya nggak menempel. Karena pada ujungnya itu saya kasih stempet di pangkal kontak tip dan bagian dalam nozzle. Untuk pemberian stempetnya yang penting tidak menyumbat jalan gas CO2 untuk keluar. Ada yang bilang dikasih stempet itu percuma, tapi kalau seandainya nggak ada stempet, maka kerak pengelasan akan menempel di kuningan bagian dalam nozzle. Dan itu kalau dibersihkan pasti merusak kuningan bagian dalam nozzle itu sendiri. Kalau nozzlenya udah coak-coak, akhirnya mau nggak mau harus kita ganti. Maka dari itu saya tetap praktekkan pemberian stempet pada ujung nozzle mic touch ini. Untuk perawatan yang lain saat selesai pengelasan, di sini selalu saya biasakan untuk membuang sisa gas yang ada di antara regulator sampai dengan mesin lasnya, agar supaya saat kondisi mesin mati dalam selang tidak ada tekanan gas yang mendesak ke mesin untuk menjaga keawetan. Pada mesin ini yang saya lakukan menutup regulator, kemudian mengganti mode mic ke mode MMA, lalu pencet switch sampai gas benar-benar habis sesuai yang terlihat di regulator. Kemudian mode saya kembalikan lagi pada mode mic, lalu saya matikan power mesin lasnya. Saat proses pengelasan yang begitu sering akan terjadi gesekan kawat, yaitu pada drip tip yang semula lubangnya 0,8 mm, dan setelah cukup lama pemakaian maka lubangnya bisa sampai 1 mm bahkan lebih. Kadang ada juga saat kawat meleleh malah mengenai drip tip, akhirnya drip tip sedikit tersumbat yang akhirnya mengganti. Part selanjutnya yang biasanya rusak adalah nozzle. Biasanya saat nozzle kondisi kering, setelah beberapa pengelasan pasti ada percikan kerak saat pengelasan dan kemudian menempel pada bagian dalam nozzle. Masalahnya gini, dulu sebelum saya lumasin stempet, saat dibersihkan itu kerak menyatu dengan bagian dalam nozzle. Jadi begitu saya kerok, keraknya malah merusak bagian dalam nozzle, bahkan sampai merusak mulut nozzlenya. Oke kawan-kawan, setahun yang lalu video unboxing mesin ini belum sempat memakai MMA-nya ya. Gimana sih rasanya? Simak terus ya. Pertama, jangan lupa ganti modenya dari mic ke ARC. Kedua, pasang stang las di kutub plusnya. Untuk pengelasan MMA, knob voltase di sini nggak berfungsi. Yang berfungsi hanya current sebagai pengatur ampere, dan arch karakter ini fungsinya kalau saya merasakan besaran api saat pengelasan. Jadi intinya gini, saat memakai ampere 90 dengan arch karakter 0, itu apinya sama saat memakai ampere 50 dengan menambahkan arch karakter 50%. Di sini saya nggak bisa menjelaskan detail tentang arch karakter, tapi intinya seperti apa yang saya sebutkan tadi. Untuk pengelasannya saya akan memakai kawat RD260 2,6 mili. Saya akan mencoba pengelasan pendek dan panjang. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pengelasan MMA saya kurang bisa. Jadi nanti kalau hasilnya nggak bagus saya mohon maaf. Paling tidak saya hanya berbagi bagaimana pengelasan MMA pada mesin yang saya pakai. Pengelasan MMA ini hanya saya pakai kalau medianya 3 mm atau lebih ketebalannya. Kalau di bawah itu saya pakai lasmik. Saya nyari aman dan cepatnya pengerjaan saja ya. Saya tahu ilmu tentang pengelasan sayang masih nggak punya, dan taunya hanya merasa senang saat melihat kedua besi tersambung.
Seperti ini hasil pengelasannya. Maaf jelek. Oh iya, saya akan coba tes short circuitnya. Ternyata nggak bisa ya. Lanjut, saya akan coba lagi untuk tarikan panjang. Dan seperti ini hasilnya. Dan ini hanya cerita sedikit. Walaupun saya belum bisa pengelasan MMA, tapi saya bisa merasakan nyaman saat proses pengelasan dari 5 mesin yang saya pakai. Dari kelima mesin ini yang paling nyaman MMA-nya ya Cutwell, kedua Daiden dan Stalwart, ketiga Wipro, dan yang terakhir Lakoni. Oke, sepertinya segini aja video dari saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf dengan keterbatasan skill saya dalam pengelasan. Semoga video ini bisa membantu bagi Anda yang akan membeli mesin las. Jika ada pertanyaan tentang beberapa mesin yang saya pakai di rumah, silakan komentar dan insya Allah saya balas jika saya mampu menjawabnya. Terima kasih.